Saya akan mengangkat tema sekarang, bijaksana meresponi masalah. Saudara-saudara, saya bacakan dulu. Saya kutip dari Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara-saudara, tema saya bikin tadi, bijaksana meresponi masalah. Kenapa saya lahirkan tema dari 3 ayat ini, bijaksana meresponi masalah? Tentunya saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya masuk kepada ayat firman Tuhan yang saya kutip, kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan kita tidak akan pernah absen masalah. Hidup ini akan selalu penuh dengan masalah. Jangankan nihil masalah, saya bilang tidak akan pernah berkurang volume masalah dalam kehidupan ini. Jadi kehidupan kita ini akan penuh dengan masalah. Terbit matahari sudah menanti berbagai masalah. Bahkan saat tidur pun kita sebenarnya masalah itu sudah menantikan kita untuk bangunnya besok. Jadi besoknya, ke sekarang malam ini kita tidur, besoknya kita sudah dinantikan oleh ribuan dan bahkan jutaan masalah. Karena nggak sadar aja, bahkan kadang-kadang yang masalahnya adalah, yang disayangkan adalah banyak orang menghindar dari masalah. Banyak orang berpikir negatif tentang masalah. Banyak orang menganggap bahwa masalah itu akan menghancurkan hidupnya. Banyak orang berpikir bahwa masalah itu akan menghambat kemajuannya. Banyak orang berpikir bahwa masalah itu akan menghancurkan kehidupan. Paulus tidak berpikir begitu. Paulus sebagai orang yang gagah berani memberitakan Injil dengan berbagai masalah, dan dia akhirnya mengenal masalah itu sesungguhnya apa dan untuk apa sesungguhnya masalah itu. Oleh karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, supaya kita bijaksana meresponi masalah, maka kita harus renungkan apa yang dikatakan Rasul Paulus ini. Yang pertama dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mencatat di sini ada 2 tujuan masalah. Yang pertama, masalah adalah untuk membuat kita maju. Masalah adalah untuk membuat kita maju. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan salah meresponi masalah kalau kita tidak tahu maksud ataupun tujuan masalah itu. Kalau orang menganggap bahwa masalah itu bisa menghancurkan hidupnya, kalau orang menganggap bahwa masalah itu bisa menggagalkan rencananya, kalau orang menganggap bahwa masalah itu akan mempersulit kehidupannya, maka dia tidak akan merespon masalah itu dengan baik. Dia mungkin akan lari dari masalah itu. Dia akan menyingkirkan masalah itu. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena tidak mungkin ada tanggung jawab tanpa masalah. Sementara dalam kehidupan ini kita harus bertanggung jawab di rumah tangga, bertanggung jawab di keluarga, bertanggung jawab di pekerjaan, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang tersangkut paut kehidupannya dengan kita. Oleh karena itu bagaimana mungkin kita tidak bertanggung jawab? Dan orang yang menyingkir dari masalah, orang yang takut dengan masalah, pasti tidak mungkin bertanggung jawab. Dan bagaimana caranya supaya kita bijaksana meresponi masalah? Harus berpikir positif tentang masalah itu. Ada 2 tujuan yang positif. 2 tujuan yang positif. Semua masalah tanpa terkecuali apapun masalahnya, hanya 2 tujuan yang positif dan tidak ada unsur negatif di dalamnya. Tetapi mutlak murni hanya 2 tujuan masalah yang secara positif. Yang pertama adalah masalah adalah untuk membuat maju.
masalah adalah untuk membuat maju. Rasul Paulus berkata begini dalam Filipi 1 ayat 12 dikatakan begini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Yang dikerjakan Paulus pada saat itu adalah pemberitaan Injil. Dan dia dipenjarakan supaya tidak berjalan lagi Injil. Artinya supaya Injil itu berhenti. Jadi ingat saudara-saudara yang kasih Tuhan, masalah itu tidak akan pernah kita undang. Masalah itu akan datang. Siapa sebenarnya yang dirugikan Paulus? Dan siapa yang dia ganggu dalam penginjilan itu? Dia memberitakan Injil, tetapi ada aja orang yang membuat masalah, mempermasalahkan. Saudara-saudara, Anda di mana melakukan tanggung jawab, pasti ada masalah dan pasti ada orang yang mempermasalahkan. Nah, kalau meresponinya secara negatif. Dan sementara Paulus katakan bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, bukan kemunduran Injil, tapi kemajuan. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan, yang pertama, tujuan masalah yang saya catat di sini adalah untuk kemajuan, hanya untuk kemajuan. Jadi kalau kita menghindar dari masalah, kapan majunya? Itu makanya setiap orang yang menghindar dari masalah tidak akan pernah maju. Karena tidak akan pernah tanggung jawab dan tidak akan pernah pekerjaan dan tidak ada hidup yang tanpa masalah. Tentunya kita nggak perlu membuat masalah. Masalah itu sudah menantikan kita. Tadi saya bilang kita bangun pagi sudah dinantikan oleh ribuan dan bahkan jutaan masalah. Nah, kalau kita menghindar terus, kapan majunya? Sementara Paulus mengatakan, masalah yang terjadi atasku, yaitu aku dipenjarakan karena Injil. Maksud mereka supaya berhenti penginjilan olehku. Tetapi supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini bukan membuat Injil mundur, tetapi justru membuat Injil itu maju. Oleh karena itu saya buat, pertama, tujuan masalah adalah untuk kemajuan. Setiap orang yang takut masalah, dia tidak akan pernah maju. Hanya orang yang bersedia menghadapi semua masalah, hanya orang yang bersedia mempertahankan dirinya, membusungkan dananya menghadapi masalah, maka dia yang akan maju. Sebaliknya, pengecut tidak akan pernah maju. Pengecut tahu, takut lapar karena pelayanan, takut tidak punya apa-apa, takut ini, takut itu. Pengecut tidak akan pernah maju. Hanya orang yang berani dan mengetahui masalah itu untuk kemajuan, bukan untuk kemunduran. Dan kalau itu untuk kemajuan, maka hadapilah masalah. Jangan takut terhadap masalah. Yang kedua, tujuan masalah itu, saya mencatat di sini, masalah membuat semakin yakin dan berani. Ayat 14 Filipi 1 itu dikatakan begini. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemejaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang berpikir setelah Paulus dipenjarakan maka yang lain-lain akan ketakutan. Jika Paulus yang dahulunya orang terhormat di kalangan Farisi dan orang Yahudi, dan dia pun dipenjarakan, mungkin orang berpikir yang lain-lain akan takut memberitakan Injil. Tetapi ternyata tidak. Paulus bilang dalam ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, tujuan yang kedua masalah itu, tujuan
masalah yang kedua adalah untuk membuat kita semakin berani dan semakin yakin. Kalau saya diperbolehkan mengangkat satu ilustrasi ataupun contoh, kita tidak akan pernah tahu dalamnya lautan kalau kita tidak menyelam sampai ke dasarnya. Artinya begini, kita tidak akan pernah lulus dalam satu ujian kalau kita tidak menghadapi ujian itu. Dan kalau kita sudah menghadapi ujian itu, maka jika ada ujian berikutnya, kita akan semakin berani. Kenapa? Karena orang yang pernah lulus ujian tidak akan pernah takut ujian. Bahkan kalau orang sudah pernah melewati masalah yang begitu berat, yang mungkin waktu itu kalau diingat dia hampir pusing dan tertekan, tetapi dia hadapi dengan penuh pengharapan Tuhan yang akan berkarya. Dan setelah dihadapi dan kemudian ada lagi masalah, apakah dia menjadi takut? Tentu akan menjadi berani. Oleh karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, tujuan yang kedua masalah itu adalah untuk membuat kita semakin berani dan semakin yakin. Tentu dengan satu keyakinan sebagaimana yang Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.